PT UN tolak gugatan PDIP soal pencalonan Gibran sebagai cawapres. Mantap. Kenapa saya bilang mantap? Memang itu sepantasnya, seharusnya gugatan itu harus ditolak. Karena menurut logika saya tidak berdasar gugatan itu. Ini kan gugatan terhadap pencalonan Gibran sebagai cawapres. Kita lihat kenapa gugatan itu dibuat dan tanggal berapa gugatan itu dibuat. Gugatan itu dibuat pada tanggal 2 April 2024. Gugatan itu masuk ke PT UN tanggal 2 April 2024. Itu kapan? Setelah selesai Pilpres. Pilpres selesai 14 Februari 2024. Nah, mereka sudah ikut kontestasi. PDIP sudah ikut. Capres, cawapresnya sudah ikut. Ingat pada saat pendaftaran, begitu senangnya capresnya mereka saat pengambilan nomor urut 03, nomor urut 3. Diangkat tinggi-tinggi, saking senangnya dia lupa mengundang cawapresnya Mahfud untuk sama-sama memegang nomor urut itu. Dia senang sendiri. Artinya apa? Mereka tidak mempermasalahkan pencalonan Gibran di situ, ya kan? Pada saat pencabutan. Nah, berjalannya waktu kampanye atau debat. Pada saat debat, Mahfud MD berdebat dengan Gibran. Diladenin semua. Proses itu dilalui semua. Tidak ada yang protes. Tidak ada yang komplain. Secara secara resmi, ya, mereka hanya tidak di luar dengan bahasa-bahasa yang lain di luar dan segala macam mempersoalkan etika, ya kan? Yang dipersoalkan kan etika dan etika selama ini kan. Artinya apa? Mereka mempersoalkan etika itu apa? Untuk menjatuhkan pasangan Prabowo Gibran supaya kalah pada saat Pilpres 14 Februari itu, ya kan? Tidak ada mereka yang mengajukan gugatan ke KPU atau tidak ada mereka mengajukan gugatan ke PT UN soal KPU yang meloloskan Gibran. Nggak ada. Proses berjalan hingga Pilpres. Ya. Mereka merasa bahwa mereka masih pasti menang ini, ya kan? Kenapa mereka merasa pasti menang? Karena cawapresnya mereka adalah komandannya Prabowo di kabinet. Jadi cawapres kami adalah bosnya capres lu. Bos cawapres lu itu adalah bawahan capres lu itu adalah bawahan cawapres kami. Begitulah kira-kira pemikiran mereka ini. Jadi mereka merasa di atas angin lah, ya kan? Nah, tapi nyatanya sebelum itu ada hal-hal yang mereka tidak sadari capresnya seperti apa. Tidak enak lah, tidak etis lah kalau saya sampaikan lagi, sudah kalah juga, ya kan? Nah, kemudian setelah Pilpres suara mereka anjlok, tak lewat dari 16%. Ya, seperti di layar ini nih, Kamis 24 Oktober 16 pula nih, WIB 16% pula mereka kan. Nah, ternyata secara tak sengaja saya ambil layar ini jam 16 pula ini beritanya dari Tempo ini yang ngajukan gugatan yang 16% pula nih. Aduh, jadi lucu juga perasaannya. Nah, kembali ke yang tadi. Mereka mengajukan gugatan itu pada tanggal 2 April. Karena apa? Setelah 2 bulan masa penghitungan suara, mereka melihat ini nggak bakalan lewat nih. Nggak bakalan menang ini. Nggak ada nih 2 putaran ini. Kan begitu. Si sekjennya kan selalu bicara 2 putaran tuh, ya kan, merasa pasti akan menang. Ternyata sampai di bulan April, tanggal 2 April itu, 1,5 bulan setelah pencoblosan, suara nggak naik-naik, 16% mulu, udah pasti kalah nih pikirnya. Jadi mereka majukanlah itu gugatan itu. Apa yang diajukan gugatan?
pencalonan Gibran. Digugatlah KPU soal pencalonan Gibran. Nah, ya kan? Nah, kalau mereka sudah gugat KPU soal pencalonan Gibran, ya kan? Berjalannya waktu, kenapa mereka mesti gugat soal hasil di MK? Harusnya mereka ya lepas tangan aja, biarin aja begitu. Kami tidak mau hitung-hitungan soal masalah hasil, karena bagi kami masalah pencalonan Gibran sudah bermasalah, iya kan? Artinya apa? Kalau kita sudah mempersoalkan pencalonan, berarti kita tidak perlu mempersoalkan lagi hasil. Karena dengan gugurnya pencalonan itu, otomatis gugur. Kan begitu. Nah, tetapi mereka ikut lagi di MK, bicara soal hasil. Artinya apa? Secara kenyataan, tapi tidak diakui, mereka telah mengakui bahwa Pilpres telah selesai. Ya, bahwa Pilpres telah selesai. Buktinya mereka menuntut perolehan suara itu seadil-adilnya. Ya, mereka menuntut proses pemungutan suara itu, mereka tuntut jangan curang. Ya, terhadap calon yang mereka tuntut itu tidak sah, masa mereka menuntut proses pemilihan masalah curang dan tidak curang, kan? Kalau kita punya lawan kita anggap tidak sah, otomatis kita tidak mau bertanding, harus bereskan dulu ini, kan? Seperti itu. Nah, tetapi karena partai ini terus mengikuti proses, sekalipun mereka teriak-teriak, tapi mereka mengikuti proses itu, ya. Karena apa? Karena mereka mau pasang, seolah-olah mereka mau pasang dua kaki. Mau pasang dua kaki artinya apa? Mereka tidak berani fight sebenarnya. Ya, mereka tidak berani fight. Mereka inginkan kalau kalah di sini kita bisa bermain di sini, atau kalau bermain di sini, atau kalau kalah di sini kita berusaha menang di sebelah sini, kan seperti itu, ya kan? Itu yang mereka lakukan. Kalau memang mereka benar-benar fight, kalau mereka benar orangnya, mainkanlah pencalonan Gibran tidak sah. Itu aja yang kalian mainkan. Gak usah mainkan ke yang lain-lain, ya kan? Kalau di awal sudah tidak sah, berarti permainan sudah tidak sah. Tetapi di awal kalian bilang tidak sah, kalian ikut permainan dan menuntut hasil permainan. Macam mana pula itu? Nah, putusan PT UN ini seharusnya tanggal 10 Oktober. Kemudian diundur menjadi tanggal 24 Oktober. 14 hari diundur setelah pelantikan, ya kan? Kalau sudah pelantikan sebenarnya sudah selesai lah, sudah beres lah, ya kan? Sudah dilantik. Artinya harusnya pihak daripada ini partai ini lupakan saja, harusnya itu. Lupakan saja itu PT UN. Sudah dilantik. Ya. Tetapi apa yang terjadi, masih aja berharap PT UN akan mengabulkan gugatan mereka. Nggak mungkin dan terbukti. Dengan cara PT UN menunda itu aja sudah ketahuan bahwa itu akan ditolak. Dan Anda juga sebenarnya sudah tahu itu. Saya yakin karena kalian juga politisi. Karena hukum atau gugatan ini kalian jalankan karena politik. Ya. Gugatan ini dijalankan, dia majukan karena politik. Kalau memang hukum mau mereka lakukan secara sebenarnya, ini harusnya gugatan ini masuk sebelum pencoblosan. Tetapi karena sudah ketahuan kalah, masuklah gugatan ini. Aneh kan?